Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman besar rumah sakit. Bahwa pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar, ya, kaitannya dengan jaringan terorisme. Namun pada tahun ini, di tahun 2025 sendiri, seperti tadi disampaikan oleh Pak Karopenmas, kurang lebih dari 110 yang saat ini sedang teridentifikasi. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Awas Teroris Rekrut Anak-anak, dengan narasumber mantan teroris dan pegiat deradikalisasi Sofyan Thauri. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim. Aktivis anak dan perempuan Rostin Ilyas. Pembawa acara kita malam ini Ari Fadil dan Aditya Nugroho. Oke. Apa kabar, Ho? Alhamdulillah, kabar baik nih. Langsung aja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya, Aditya Nugroho dan Ari Fadil. Vi, Densus 88 baru-baru ini merilis nih, Vi. Di tahun 2025 ada 110 anak. Nah, yang terrekrut atau direkrut oleh jaringan teroris online. Kisaran usianya dari 10 sampai 18 tahun. Masih cukup dini ya. Di 23 provinsi, bisa bayangkan. Nah, ini yang hari ini justru jadi sesuatu yang sangat Dari mana aja tuh berasal memasukkan unsur-unsur ideologis itu, game salah satunya gitu ya. Jadi pola dan modusnya mereka menggunakan ruang digital, menggunakan media sosial, menggunakan game online, termasuk ketika kemarin saya mewawancari Kepala BNPT, itu juga menyatakan ini melalui voice chat yang ada di game online. Kemudian memasukkan mereka ke WhatsApp misalnya, atau kemudian ke Telegram yang lebih private dan terenskripsi. Nah, itu sampai ke situ tahapan. Dengan mudahnya ya pemirsa dan juga Anda yang di rumah, ini bisa disusupi ya semacam kayak ideologi paham tersebut. Memang ini cukup bisa dikatakan pintar juga ya pelaku-pelaku atau oknum-oknum ini. Yang disasar ini adalah mereka-mereka yang berasal dari keluarga broken home. Lalu juga korban bullying. Nah, ini menjadi perhatian karena apa? Miris sekali. Di satu sisi negara harus melindungi mereka-mereka korban bullying atau yang berasal dari broken home tadi, tapi ini dimanfaatkan ternyata oleh oknum-oknum teroris tersebut dan disusup itu paham-paham ideologi mereka-mereka ini yang punya masalah pribadi. Betul sekali, karena anak ini termasuk kategori yang rentan, belum bisa berpikir secara jernih dan mudah meniru atau imitating tadi kan, imitating. Nah, ini yang akhirnya menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, jangan-jangan juga pelaku yang kemarin, anak berkonflik dengan hukum yang ada di SMA 72 terkait dengan perledakan itu. Nah, ini juga bisa jadi, Vi, terradikalisasi oleh jaringan ini secara tidak langsung. Karena apa? Ternyata polisi kan sudah menyampaikan. Betul. Ini lone wolf ya. Tapi itu tadi, jaringan ini mengajarkan orang untuk menjadi seorang lone wolf. Nah, ini yang jadi bahaya. Ini juga yang akan kita bahas pada malam hari ini. Betul, Ho. Semakin menarik ya. Ini preambul kita atau pembukaan kita. Langsung saja kita libatkan narasumber ya untuk membahas hal ini. Dari saya nih, saya akan memanggil Mas Satriwan Salim. Baik, saya akan memanggil Pak Sofyan Thauri. Ini merupakan mantan teroris begitu ya, dan pegiat deradikalisme atau deradikalisasi gitu ya. Oke, langsung saja nih saya ke Mas Sofyan terlebih dahulu. Mas Sofyan, ini kalau dikatakan agak mungkin barukah model merekrut anak-anak ini? Coba deh, mungkin bisa diceritakan berdasarkan pengalaman.
apakah ini baru kali ini anak-anak disusupi, disasar di kalangan dini ini, usia dini? Ya, setahu saya sebelum kasus ini booming ya, 2016 itu sudah ada beberapa kasus dan juga 2017. Dengan pelaku anak maksudnya? Pelaku anak juga sekitar umur 14 tahun. Pada waktu itu dia sudah mensurvei kantor lalu lintas. Itu ada di Sukabumi pada saat itu. Bahkan sempat diamankan oleh Densus 88 dan kemudian ada juga kalau mungkin pernah dengar Alvin Harahap Hasibuan yang ada di Medan yang meledakkan diri di sebuah gereja. Waktu itu kategori usia 17 tahun. 17 tahun. Pada waktu itu divonis karena ini kasusnya viral. Ketika seorang pendeta itu sedang berkhutbah langsung kemudian dihampiri dengan meledakkan bom. Kriteria apa yang membuat para pelaku-pelaku sebelumnya itu terlibat, terjerumus di dunia terorisme? Banyak faktor. Contoh misalnya 2018 kasus bom Surabaya, gereja Surabaya. Itu ada anak umur 14 tahun dan 16 tahun kakak adik yang jadi bom bunuh diri. Yang sampai kepalanya itu di atas atap lepas. Itu juga relasi kuasa yang mereka nggak bisa menolak. Karena atas suruhan daripada orang tuanya. Oke, artinya ada yang menyisipkan ideologi atau... Betul sekali. Nah, sejak itulah kemudian kita melihat kelompok semacam ISIS atau JAD itu memang banyak menjadikan anak-anak sebagai media. Iya. Untuk dijadikan operasi amalia. Artinya mereka kan disusupi. Betul. Ya. Nah, kalau ini kan yang dalam rilis Densus kemarin ini terpapar akibat dari macam-macam ya. Betul. Media online, media sosial, game online dan lain sebagainya. Ya. Teroris juga melakukan transformasi juga, lalu melakukan juga cenderung adaptif dan pragmatis. Jadi kita nih bersyukur ya selama hampir 3 tahun kita zero attack, tidak ada serangan. Tapi sebetulnya bukan nggak ada teroris. Tapi Densus 88 berhasil menangkap pelaku yang sebelum mereka berbuat. Karena amanat undang-undang itu nomor 5 2018 bisa menangkap, memperkuat intelijen, bisa menangkap orang yang belum berbuat melakukan sebuah aksi. Preventif. Nah, sejak itu teroris juga beradaptasi. Kemudian mereka mencoba mencari saluran-saluran yang lain. Mereka mulai melakukan perkutan secara virtual recruitment melalui sosial media terutama TikTok, lalu melalui game online, Roblox dan sebagainya. Dan ini sebetulnya sejak bulan Mei Densus sudah mulai bukan mengamankan ya, membina para anak-anak karena ini nggak viral, tapi setidaknya ini dilakukan pembinaan karena kalau tidak ini bisa menjadi bom. Jadi maksud yang Anda ingin katakan, teroris pun juga melakukan pendekatan anak juga dong berarti? Ya, betul. Mereka dengan cara-cara yang juga biasa dikenal oleh anak-anak begitu? Ya, melalui game online karena itu yang memang anak-anak suka gitu. Sehingga mereka ketika... Dan waktu banyak habis di situ begitu ya? Ya, anak-anak banyak melakukan interaksi di sana dan itulah menjadi lahan yang baik buat untuk merekrut anak-anak. Tapi ini ketika kita berbicara soal lonjakan, 2011, 2017 hanya 17 anak yang direkrut oleh jaringan ini. Tapi begitu masuk ke 2025, jumlahnya sampai di 110 anak. Betul. Karena memang ini sangat luar biasa. Kita sudah melakukan sebuah wawancara dengan beberapa anak. Memang ternyata ada faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor eksternalnya diantaranya hampir mirip dengan kejadian 72. Mereka merasa kesepian. Mereka juga merasakan ada disfungsi parenting keluarga ya, faktor internal mereka, dan mereka juga korban dari perceraian kedua orang tuanya. Broken home lah ya. Broken home, dan itu mereka tulis sendiri dalam buku catatan mereka itu. Contohnya beberapa anak yang diamankan di daerah Kalimantan, di daerah Jawa Timur. Dan yang termasuk di 110 anak itu tadi? Ya, termasuk 10 anak. Dan kita sudah mewawancarai beberapa anak-anak itu, karena ketika itu memang saya melihat ada disfungsi parenting gitu, ada disfungsi keluarga, kehilangan sosok ayah, kemudian mereka merasa kesepian, lalu mereka menumbuhkan teman-teman yang satu frekuensi, satu circle, satu pemahaman dengan mereka yang juga sama-sama menderita. Inilah yang kemudian menurut saya bahwa ketahanan keluarga ini penting untuk menjaga anak-anak kita dari
bahaya ideologi Apa transnasional. sasaran anak-anak itu? Sasaran anak-anak ini jelas ya, mereka anak-anak ini kan sedang mencari value, sedang mencari jati diri, mencari identitas, ingin mencari hal-hal yang berbeda. Nah, ketika mereka dalam internal mereka merasakan kesepian, mereka juga merasakan tidak mempunyai teman, kemudian mereka juga menjadi korban bullying, mereka juga ingin balas dendam. Akhirnya mereka terekut oleh anak-anak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Enggak, artinya yang disasar oleh anak-anak itu setelah mereka terpapar paham tersebut, ideologi tersebut. Ya, saya membaca beberapa BAP dan profiling mereka. Apa target mereka? Mereka sudah mulai membuat bahan peledak, mereka sudah mulai mensurvei beberapa kantor polisi, instansi pemerintah seperti TNI dan sebagainya. Dan menurut saya ini sangat mengkhawatirkan sekali. Baik, oke. Bagaimana ketika Anda menanggapi pernyataan dari Pak Sofyan? Anda yakin itu dengan itu? Ini luar biasa ya, jaringan Makasih. teroris menyasar anak. Kita tentu tidak menafikan ya bahwa ada fakta demikian. Anak-anak sudah terpapar, bahkan sudah menjadi bagian dari kelompok teror gitu ya, atau terorisme. Tetapi saya pikir terlalu prematur ya, terlalu dini kalau misalnya mengaitkan tadi di awal 110 tuh orang itu. 110 itu plus termasuk tadi disinggung-singgung murid kita di SMA Negeri 72 gitu kan. Kenapa ini terlalu prematur? Karena memang sekarang aparat penegak hukum masih melakukan proses penyidikan gitu ya, termasuk juga Densus 88. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat kita sesalkan adalah miris gitu ketika negara itu hadir sebagai pemadam kebakaran di akhir seperti ini, selalu seperti ini gitu. Di awal tahun 2017 tadi berapa? Sekitar 17. Kemudian di 2025 110 anak yang diduga terpapar paham radikalisme, bahkan sudah menjadi bagian dari kelompok terorisme. Nah, berarti berbagai program-program yang sudah didesain bahkan sudah diimplementasikan bertahun-tahun yang lalu itu sama saja gagal kan. Contoh, tahun 2021 itu ada Perpres ya nomor 7 tahun 2021 kalau tidak salah tentang RAN-PE ya, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan ya kekerasan berbasis ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Dan itu mencakup berbagai lintas kementerian lembaga. Ya kan, apakah itu BNPT, kemudian juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kemdagri, semuanya ikut terlibat. Tapi itu di tahun 2021 saja programnya, ya kan, pelatihan, ya kan, kemudian ke sekolah-sekolah, ke lembaga-lembaga pendidikan. Kalau untuk Kementerian Pendidikan ya gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi, satu itu. Nah, yang kedua adalah kita sering sekali tidak tegas juga, gampang gitu. Kalau tadi dikatakan oleh Bang Sofyan ada pengaruh dari media sosial, kemudian gadget, kemudian ketidakhadiran orang tua gitu. Pertanyaannya kemudian apa regulasi negara untuk memitigasi dari aspek penggunaan gadget misalnya atau smartphone atau gawai. Kalau negara Eropa ya kan, hampir semua negara Eropa Utara, Eropa Barat itu sudah melarang HP misalnya dibawa ke sekolah. Australia melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses media sosial. Di kita kan belum seperti itu. Baik, gini Mas Satriwan, sebelum kita jauh ngomongin soal regulasi, ketika tadi Anda mengatakan bahwa ini pemerintah gagal nih karena ada 110 anak. Justru saya melihatnya bahwa ini adalah langkah preventif sebelum anak-anak ini melakukan aksi teror. Justru malah bisa di-cut oleh pemerintah. Sedangkan anak ini sekarang sudah direhabilitasi, dideradikalisasi oleh banyak pihak gitu ya. Lintas kementerian, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian ada Kemensos, ada KPAI di situ. Nah, ini kan artinya sudah langkah preventif yang dilakukan. Dari mana gagal? Justru itu kebobolan saya rasa ya, bukan preventif. Kalau preventif justru nggak ada 110 itu. Dibandingkan jumlah anak kita berapa? 80 juta anak. Jangan melihat dari jumlah anak ya. Kalau anak sekolah kira-kira mulai dari PAUD sampai SMA itu kan 58 juta kurang lebih gitu ya. Jangan membandingkan berapa perbandingannya. 110 itu memang sangat dahsyat karena dia juga bisa menginfluence yang lain kemudian kan gitu. Kita nggak melihat jumlah, tetapi
menyikapi bahwa berbagai regulasi, berbagai kebijakan, program itu sudah ditelurkan, ya kan, oleh BNPT, oleh kementerian sebelumnya. Setidaknya yang tadi saya sebut, ya kan RAN PE tadi tahun 2021 itu. Berarti kan itu tidak berdampak, tidak berkelanjutan. Terbukti 110 justru terpapar. Apalagi kalau misalnya kita mengingat Tapi penekanannya sudah diselamatkan gitu loh. Oh, belum tentu diselamatkan. Ini kan justru ditangkap kan Pak ya? Diselamatkan, yang ditangkap 5 orang. Nanti kita akan dalami. Jadi jaringan terorisnya ditangkap 5 orang, kemudian 110 anak ini diselamatkan dari itu. Nanti kita akan dalami itu ya. Usai jeda. Tetaplah di Dua Sisi. Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Nah, saya ingin ke Mas Satriwan. Ini jadi fokus tadi ya. Yang ditangkap itu, yang diamankan itu 5 orang dewasa. Nah, 2 orang yang terduga sebagai terorisnya. Nah, kemudian 110 anak ini yang diselamatkan, yang diamankan, yang kemudian dilakukan proses rehabilitasi. Pertanyaannya apa indikasi anak-anak 110 ini diamankan dan dituduh sebagai teroris? Ini kan justru stigmatisasi kepada anak yang 110 itu. Bagaimana keluarganya, sekolahnya, lingkungannya gitu ya. Apakah jangan-jangan karena dia habis nge-googling atau lihat di YouTube cara membuat bom, ya kan, jejak digital seperti itu, wah ini teroris gitu. Padahal itu untuk pelajaran kimia, padahal itu untuk pelajaran fisika di kelas, ya kan, disuruh gurunya karena itu didesain secara pedagogik. Artinya gini, ketika Densus 88 sudah memberikan statement itu, saya rasa tidak mungkin hanya pelajaran kimia, merakit dan seterusnya. Gini, ini langsung saja karena memang peneliti dari Densus 88. Silakan, boleh dibahas juga Bang Sofyan bagaimana 110 anak ini kemudian akhirnya diselamatkan, bahasa saya gitu ya. Iya, saya setuju dengan istilah diselamatkan atau istilahnya dibina oleh Densus 88. Mereka memang menurut Undang-Undang Nomor 35 2014 kalau tidak salah itu mendudukan anak itu sebagai korban. Jangan mendudukan anak sebagai pelaku. Baik. Walaupun nanti dalam perspektif hukum anak-anak juga bisa jadi sebagai pelaku gitu. Tetapi karena kasus ini adalah hal yang menurut saya mengagetkan di zaman era modern, yaitu tren ketika teroris itu meninggalkan cara-cara jadul, cara-cara lama ya, seperti misalnya bertemu face to face dan sebagainya. Tapi sekarang sudah tidak perlu. Bahkan kalau kita melihat teori Fatali Mugaddam bahwa ada staircase 6 tangga untuk menjadi terorisme, itu ternyata juga ini terbantahkan dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Cukup 2 tangga, 3 tangga, mereka sudah siap pakai. Gitu. Bagaimana begitu masifnya sosial media, terutama TikTok, Roblox, ya kan, dan lain sebagainya, Telegram, WhatsApp dan sebagainya, itu bisa merekrut secara cepat, membuat anak-anak itu terbrainwashing, cuci otak, dan mereka siap melakukan aksi. Dan itu salah satu contohnya banyak sekali. Belum terjawab tadi pertanyaan Mas Satriwan. Ini mengenai bagaimana kemudian ya mereka dikategorikan direkrut oleh jaringan teroris ini. Itu kan yang belum terjawab, betul? Ya, apa indikatornya gitu? Iya, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan Mas Satriwan ya. Karena Densus 88 itu bukan sehari 2 kali mengamati mereka, itu melakukan sebuah assessment, profiling, dilakukan juga surveillance. Mas Sofyan, bukan 1 kali 2 kali, bukan 1 hari 2 hari gitu ya? Iya, betul. Karena kan memang kan gerakan Densus 88 kan silent operation banget. Iya. Cuma pertanyaan begini, kalau saya pakai ilmu puzzle, mohon izin Mas Satriwan, ilmu puzzle, ada kejadian 72. Lalu BNPT ini tiba-tiba konferensi pers. Apakah ini memanfaatkan momentum begitu atau apa? Oh tidak, BNPT tentu menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Kenapa baru sekarang, Mas Satriwan? Iya, begini, para akademisi itu berbeda pendapat terkait kasus 72. Apakah ini masuk bagian teror atau ini bukan? Karena terkait ini bukan jaringan yang mainstream yang terjadi seperti jaringan yang teroris yang mereka punya ideologi religius dan sebagainya. Mereka tidak menerima pendapat orang lain dan menjadikan kekerasan sebagai jalan satu-satunya jalan yang masuk kepada terminologi terorisme. Ini kan ibaratnya Mas Sofyan sampaikan ini kan hampir aja sama dengan temuan-temuan yang terjadi di 72 kan begitu loh ibaratnya. Agak berbeda memang. Sedikit banyaknya iya.
Iya, kalau saya Anda mengatakan tadi game online, Anda mengatakan tadi beberapa merek-merek game yang notabene itu ternyata kan didapati juga di kasus video kekerasan misalnya dan sebagainya gitu. Iya, saya hanya menemukan benang merah ada kesamaan antara kasus 72 dengan 110 anak ini. Pertama tadi sudah saya jelaskan karena mereka sama-sama ada disfungsi parenting tadi. Mohon izin saya menyela Bang Sofyan. Yang tadi yang kita pertanyakan, pertama momentum ya gitu. Kenapa 72 itu langsung dikaitkan dengan 110 ini gitu ya. Dan momentumnya berbarengan itu satu. Yang kedua adalah 72 itu sendiri, itu kan dari berbagai pernyataan termasuk dari Polda Metro Jaya gitu. Itu nggak langsung lompat kepada ini aksi teror sendiri dan seterusnya, itu yang kedua. Justru lebih banyak kepada analisis misalnya dugaan-dugaan bullying atau karena persoalan keluarga. Mereka yang anak-anak kita ini yang di keluarganya itu yang bercerai orang tuanya dan seterusnya, pengasuhannya termasuk dari akses terhadap media sosial, terhadap game online dan seterusnya gitu. Itu yang tadi saya katakan justru negara gagal dalam mencegah. Karena apa? Karena berbagai program itu sudah banyak, regulasinya sudah banyak, tadi sudah saya sebutkan, RAN PE dan seterusnya gitu ya. Itu justru tidak mampu menyelamatkan anak-anak kita, ya kan? Dan ini penyelamatannya kok berbarengan dengan 72, ya itu pertanyaan publik. Saya membayangkan gitu. kalau misalnya konferensi pers ini dilakukan dan disebar luaskan sebelum kejadian 72, tidak ada kejadian 72. Enggak, kasus 110 anak ini jauh sebelum kasus 72 sudah dilakukan mitigasi, sudah dilakukan surveillance, bahwa ini memang termasuk terdeteksi yang kasus 72. Enggak, yang 72 ini justru lone actor ya. Boleh kita katakan itu kebobolan dong berarti? Bukan kebobolan sebetulnya, karena mereka nggak masuk dalam jaringan teror yang selama ini di surveillance oleh Densus 88. Itu yang dikatakan lone wolf tadi? Iya, karena ini berbeda dan ini sebuah menurut saya kecelakaan. Dan berapa banyak lone wolf yang ada di Indonesia? Ya, kalau untuk sebuah tidak ada jaringannya baru kali ini Pak. Gitu, yang tidak terhubung dengan jaringan terkait teroris anak mainstream. Kalau anak-anak memang sejak awal sudah dilakukan surveillance, sudah diadakan pengamatan yang sejak lama dan itu memerlukan berbulan-bulan dan sebagainya, sehingga inilah kemudian meledaklah kasus 72 ini. Silakan. Ya, saya pikir tadi di awal saya katakan kegagalan negara justru gitu ya untuk mengantisipasi, memitigasi, karena kita nggak punya sistem Pak. Ini BNPT kerja sendiri, KPAI kerja sendiri, Kementerian Pendidikan kerja sendiri, Kemenak kerja sendiri, Kementerian Perempuan Anak kerja sendiri, semuanya sendiri-sendiri Pak. Apa sistem pencegahan yang kita punya Pak, selain dari para RAN-PE yang sudah nggak dipakai itu? Kemudian yang kedua, ini akan terus seperti ini, anak akan selalu menjadi korban ya kan, untuk dipaparkan konten kekerasan, radikalisme, pornografi, karena kita nggak punya sistem. Nah ini yang kita sangat sayangkan. Kemudian tiba-tiba kan muncul kasus 72, muncul kasus ini 110 gitu kan. Nah ini kan berarti negara seperti apa tadi, pemadam kebakaran gitu ya. Karena mereka gagal untuk mencegah. Setuju, justru yang paling penting itu pencegahan Pak Sofyan. Ya. Tapi setuju, negara gagal ini seperti memadamkan api yang sudah terbakar. Justru menurut saya negara sudah cukup berhasil karena berhasil mengamankan tadi dan membina anak-anak tadi. Karena tetap anak sebagai korban. Hanya kemudian jangan sampai ada satu perbuatan yang menurut kita sulit untuk dideteksi. Apalagi ini tidak terkait dengan jaringan. Lalu kita menggubiah-uyah bahwa ini adalah sebagai sebuah kegagalan. Tidak. Saya melihatnya justru ini sebuah keberhasilan. Dan BNPT Anda sebetulnya... nggak khawatir mengatakan keberhasilan sejak dini? Karena faktanya 72 itu lone wolf loh. Anda mengatakan ini berhasil 110. Tapi kalau misalnya tidak kejadian-kejadian yang lain bagaimana? Kita tidak menginginkan, sekali lagi kita tidak menginginkan. Iya, menurut saya ini justru kebalikannya ya. Saya melihatnya ini sebuah keberhasilan dan Densus berhasil menggagalkan sebelum aksi itu berbuat. Gitu. Karena memang ini masuk sebuah jaringan yang memang selama ini diamati oleh Densus 88. Pak Sofyan mohon izin, baik itu yang basisnya jaringan maupun yang lone wolf itu kan sama-sama berbahaya, sama-sama mengancam ketahanan nasional kan gitu. Justru kita ini akan menjadi otokritik ya kepada pemerintah, berbagai kementerian lembaga. Kenapa anak bisa sampai jadi lone wolf? Berarti kan sistem pendidikannya gagal. Itu kan karena tadi ada labeling terhadap anak yang 72. Makanya kalau saya tidak sepakat yang 72 itu langsung dilabeli sebagai lone wolf, ini teroris. Justru itu menstigma sekolah, menstigma anak. Ya kan? Nah itu. Bisa saya tambahkan dikit? Apa tuh Mas Wawan? Ya, sebetulnya negara selalu berupaya hadir dan juga melakukan deteksi dini dan cegah dini. Dilakukan patroli cyber 24 jam. Dan itu terus
melakukan pemantauan dan sekarang sebetulnya sudah terjadi peredaan. Banyak mereka yang sebelum melakukan sudah bisa dilakukan upaya-upaya pengamanan dan ini perkuatan dari undang-undang itu. Dan memang aparat keamanan memang harus agresif, artinya agresif melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini. Nah, kalau dilihat dari 110 sudah dilakukan itu. Memang ada langkah-langkah lain yang terkadang sebelum dia melakukan sesuatu untuk mengeliminasinya ini perlu langkah oleh karena kebersamaan. Jadi dia di dalam keluarga sering terjadi cuek. Oke, Anda masih menyaksikan kami di Dua Sisi pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengar Mas Sofyan Sauri dan juga Mas Satriawan Salim. Saatnya kita berganti pemain ya. Ini kita dari saya ingin mengundang Ibu Rostin Ilyas. Saya ingin berganti juga Mas Wawan, kami persilakan pengamat intelijen kita yang tadi sudah sedikit berbicara ya. Sehat Mas Wawan. Lama gak ketemu. Dipertemukan di Dua Sisi ya. Mas Wawan, dari perbincangan kita tadi Mas Wawan, saya ingin coba mendalami lebih lanjut lagi begitu ya. Artinya gini, bisa dikatakan tadi data dari Mas Sofyan dan kita merasakan sama kesejukan, kedamaian 3 tahun ini ya, tidak ada teror. Dan ada kejadian di SMA 72 seperti itu. Nah, kemudian ada rilis Densus 88 yang memang bekerjasama dengan KPAI dan lain sebagainya dalam rilis tersebut. Pertanyaan saya, ini benar-benar ada atau memang setelah sekian tahun ini bisa dikatakan vakum begitu aktivitas dari lembaga-lembaga ini begitu. Nah, aji mumpung nih. Ada kejadian 72 triggernya di sini. Mic-nya boleh silakan. Sebetulnya bukan aji mumpung karena memang tugas dan kewajiban. Kemudian penjelasan kepada masyarakat kan perlu didengar dari lembaga yang berkompeten. Ya. Kalau dibilang dalam 3 tahun ini vakum, bukan berarti vakum, tapi terus dilakukan langkah-langkah peredaan. Jadi sebelum mereka melakukan sesuatu sudah bisa gerakan apa? Eliminasi. Kebijakan anti radikalisme. Anti radikalisme. Dan undang-undang sekarang undang-undang anti teror kan berubah. Jadi ada perubahan-perubahan signifikan di mana orang masih dalam tahap perencanaan sudah bisa dilakukan pengamanan. Itu pencegahan itu lebih diutamakan. Dan terus dilakukan patroli cyber kerjasama dengan berbagai elemen. Dan ini memang tidak bisa sendirian. Tingkah laku anak-anak. Nah ini menarik nih tingkah laku. Kebanyakan orang tua kadang-kadang karena kalau anak sudah pulang kemudian di kamar diem saja. Udah biarin aja gitu. Biarin aja enggak apa-apa. Tapi orang tua harus tahu kepada siapa anak itu berhubungan, terutama di media sosial. Banyak sekali hal-hal yang justru mereka melakukan itu secara diam-diam. Dan ketika dulu pengalaman ya, kita lakukan patroli cyber, itu ada yang menyebarkan kata-kata yang bersikap sara yang bisa membenturkan satu sama lain. Kemudian setelah dideteksi dan dijejak, itu dilakukan oleh anak-anak yang kebetulan berkebutuhan khusus. Dan kita mau apa? Mau nindak kadang-kadang kan tidak tega. Akhirnya kita ngomong dengan orang tuanya, Bapak Ibu mohon izin ini putranya atau putrinya sedemikian rupa berselancar di dunia maya. Baru kaget. Orang itu kaget. Wah saya nggak tahu. Nah ini maka kita kasih tahu. Sebelum itu terjadi. Maka terus kita pesannya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh anak-anak di dunia maya, orang tua perlu berinteraksi. Tanpa harus menghakimi atau tanpa harus menjudge dia, wah kamu ngapain, sehingga dia menjadi tidak terbuka. Tapi kalau dia kemudian terhubung terhadap suatu gerakan-gerakan dan bisa berinteraksi, bertanya maupun mengimplementasikan sesuatu yang mengarah kepada aksi teror, ini yang justru menjadi dark number yang perlu terus-menerus disikapi. Kerjasama satu sama lain termasuk dengan guru, bagaimana sih sebetulnya anak-anak juga mau terbuka. Kadang-kadang anak terlalu ditekan menjadi tertutup, dia menjadi menyendiri apalagi kalau terjadi bullying. Saya juga melihat bullying membuat anak-anak terutama yang juga tidak bisa terbuka atau introvert. Ini terkadang ada
dendam yang membara dan bisa melakukan apa saja dengan Jadi bom waktu begitu. Justru itu. Maka ini satu kebersamaan dari BP, kemudian juga dari pihak komite ya. Saya kebetulan ketua komite. Ya. Komite sekolah di SMA 106 dan juga Global Islamic School Sondet. Itu kita pendekatan dengan orang tua. Kemudian dengan komite-komite yang lain, kami bekerja sama. Kemudian kebersamaan antar kementerian lembaga yang di dalam hal ini Humas. Dulu saya wakil ketua Baku Humas di antar kementerian lembaga. Ini selalu berinteraksi bahwa kita semua harus aware. Tujuannya adalah cegah dini. Baik. Kalau sudah terjadi, wah repot. Baik, saya ingin ke Bu Rostin. Bu Rostin ini berbicara soal kasus di 72 anak berkonflik dengan hukum, kemudian berbicara soal 110 anak yang direkrut jaringan teroris. Apa yang Anda lihat dari Gini ya Mas, peristiwa ini? dari awal sampai sekarang ini yang aku lihat adalah penanganan reaktif, penanganan rehabilitatif, bukan preventif edukatif. Kenapa? Penanganan preventif edukatif itu belum ada victim. Ya, dan kalau tidak ada victim itu tidak seksi, udah itu aja. Itu udah jelas deh, kelihatan sekali. Nah ini stop lah kita berpikiran seperti ini. Kalau kita memang mau menyelesaikan masalah ini dengan benar. Serius gitu loh ya. Karena kalau enggak ini akan bahaya. Karena anak begitu dia dibully, sorry ya, yang namanya teroris itu seksi loh. Keren bagi anak-anak remaja. Justru yang nggak masuk, seperti anak yang ngerokok. Yang keren ini apanya? Gini, seperti anak yang nggak ikut merokok, dia dianggapnya nggak keren. FOMO lah, kalau bahasa anak sekarang FOMO gitu ya? Ya FOMO lah gitu. Nah sekarang teroris ini begitu. Nah apa kita akan diem? Apalagi ini dengan ujuk-ujuk dalam tanda petik 110 tadi muncul. Nah kita orang, kita aja juga bisa, I have to say sorry ya, mungkin ini nggak bagus diomongin ya, tapi memang kok kayaknya disengaja ya gitu loh. Kok kayaknya ada sesuatu meskipun itu tidak. Ya bisa aja kita bilang tidak, tapi bisa juga bilang iya. Ada kan, sesuatu gitu itu apa maksudnya? Ada sesuatu itu bahwa ini seksi. Gitu loh. Iki ono duite gitu loh ya. Iki ono duite. Rasa guyu Mas kan. Oke, Mas Wawan, setuju dengan apa yang disampaikan? Itu pertanyaan yang harus di ini loh. Iya. Terkadang jadi itu. orang atau anak melihat sesuatu dan ada ketertarikan, mencontoh kejadian di Kanada, kejadian di Amerika, ataupun di Selandia Baru. Ini yang juga kewajiban kita untuk memberikan satu pemahaman-pemahaman kepada adik-adik kita ini. Memang ada anak-anak di bom Kuningan dulu pelakunya juga anak SMA kelas 3 di wilayah Bogor. Dan ketika kita teliti di sekolah baik-baik saja. Tapi kepada siapa dia bergaul di luar sekolah, ini yang perlu bersama-sama. Orang tua tidak boleh terlalu cuek. Lingkungan juga jangan terlalu cuek. Nah kemudian bagi remaja, jangan malu bertanya untuk kepada mereka yang lebih paham untuk itu. Sebab kalau tidak, akhirnya dia coba-coba. Namanya coba-coba, akhirnya dia bertanya. Bertanya dijawab langsung oleh mentor yang di alam sana, ya kan. Berbeda dengan dulu kan usroh-usroh. Usroh-usroh itu ketemu 5 orang, 4 orang. Nah, sekarang itu bisa interaksi begitu. Nah, kalau ini tidak ada yang meliterasi atau melakukan counter di antar remaja, kan ada tutor sebaya di antara mereka. Ini menjadi PR kita semua. Baik, ini Mas Satriwan dari tadi udah ngangkat tangan, nanti kita kasih kesempatan. Ya, terima kasih. Kalau dari Pak Wawan, saya pikir itu bukan solusi yang sistematis terstruktur ya. Itu menjadi persoalan pribadi-pribadi ya. Mestinya kan negara itu kan perspektifnya struktural, regulasi, ada biaya, anggaran, kemudian juga ada mereka punya pengaruh yang kuat gitu. Misal, bagaimana cara pencegahannya supaya anak-anak kita tidak mengakses kepada konten-konten yang radikal tadi. Kalau Australia kan sudah melarang misalnya anak tidak boleh menggunakan media sosial di bawah 16 tahun. Australia ya. Kemudian juga di Eropa sama Amerika Pak, plus Korea Selatan, Jepang itu sudah melarang anak membawa gawai ke sekolah. Gitu ya. Nah, kalau di kita sekedar himbauan-himbauan seperti itu susah Pak. Menurut data KPAI 79,5%
anak yang menggunakan gawai, usia anak itu tidak diawasi oleh orang tua, Pak. 79,5%. 79,5%. Oke. Sangat besar sekali. Jadi kalau kita beri hanya himbauan, ayo komite sekolah seperti ini, orang tua. Bagaimana orang tua literasi digital kita rendah, Pak? Betul. Ya kan, kemudian orang tua juga sibuk bekerja, ke sawah, berdagang dan seterusnya. Jadi saya pikir kalau perspektifnya negara jangan sekedar sosialisasi, himbauan. Baik. Memang tidak bisa mengawasi total 100%, tidak. Sekolah juga berupaya pada saat-saat jam-jam itu mereka harus mengumpulkan gadget-gadget mereka ya. Kemudian BP juga secara berkala juga melihat konseling itu dan ini dilakukan secara berkesinambungan. Kalau ada 1-2 oknum yang terjadi, ini memang terkadang terselip. Tapi upaya untuk melakukan pendekatan itu terus-menerus. Kami juga waktu itu menceramai juga para rektor se-Indonesia bersama Menteri Pendidikan untuk memberikan pemahaman supaya pihak rektorat juga nanti menularkan ke bawah. Demikian juga dengan kepala-kepala sekolah di perwilayah itu kami lakukan secara terus-menerus. Kemudian kami hadir juga di sekolah-sekolah OSIS kita kumpulkan juga memberikan literasi itu. Hanya memang pikiran orang kan berbeda. Kita ingin mengajak, menghimbau, tapi ada 1-2 kemungkinan penyebab-penyebab khusus yang terselip itu yang menjadi PR. Baik, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Saya ingin ke Ibu Rostin. Bu Rostin, ini ketika kita berbicara, saya melihat ada anak berkelahi, ada anak berantem. Saya masih memaklumi. Tapi ketika anak misalnya melakukan tindakan radikalisasi atau anak melakukan tindakan ekstremis, membom misalnya, terus melukai teman-temannya termasuk dirinya sendiri. Nah, Ibu melihat fenomena ini seperti apa? Fenomena ini adalah sebuah perilaku yang semula dianggapnya biasa-biasa saja oleh si orang tua ini, anak berantem. Ya udahlah, udah nggak boleh berantem lagi, cukup, selesai. Begitu aja. Itu aja. Padahal itu sangat menyakiti si anak ini. Jadi dia pulang ke rumah, dia mau ngadu ke ayah ibunya, tapi ayah ibunya itu pasif seperti itu. Ya, dianggapnya udah nggak usah diterusin. Nah kan gitu. Tapi harusnya ya, ini udah banyak banget. Udah banyak banget, cuman kembali lagi pada si orang tua. Meskipun si orang tua ini well educated, tapi begitu dia kena anaknya, dia merasa bahwa ini aib. Ini kesalahan saya sebagai orang tua, sadar dia gitu loh. Nah seharusnya kita harus merubah mindset ini. Kalau misalnya ada anak dibully atau berantem, harusnya orang tua datang ke sekolah. Bicara dengan gurunya, apa yang terjadi. Karena ini orang tua datang ke sekolah kalau anaknya dipukul guru biasanya. Ya, mungkin jadi bisa seperti itu. Tapi kalau dengan kebiasaan orang tua itu datang dan menghubungi gurunya, apalagi seperti Mas Wan yang jadi komite ya Mas ya, komite dan itu tidak akan terjadi hal itu. Tapi tidak membuat kemudian anak ini menjadi manja karena apa-apa sedikit-sedikit orang tua yang bergerak, orang tua yang turun misalnya. Itu tidak terkait dengan seperti itu. Orang tua bicara dengan guru itu wajar. Ya, mempertanyakan ini kan ada di dalam Undang-Undang Perlindungan. Makanya yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak itu harus disosialisasikan dengan bahasa rakyat. Kepada seluruh pihak termasuk keluarga. Dan pada rakyat ya, dengan memakai bahasa rakyat, jangan pakai bahasa daki-daki yang rakyat nggak ngerti. Oke, Bu Ros, ini saya mau masuk nih agak spesifik nih Bu Ros. Kriteria anak seperti apa yang kok mau dibisikin, diberikan pemahaman gitu, sampai harus benar tadi kata Oho tadi, melukai temannya, bahkan juga mungkin menghabisi nyawa temannya begitu. Ya karena dia merasa nobody. Dia wadul ke bapaknya yang nggak dianggap, ke ibunya juga udahlah sekolah gitu juga aja. begitu. Sekolah juga begitu. Akhirnya dia menjadi anak yang menguatkan dirinya sendiri. Tapi apa dengan mudah ya anak? Anak kan katanya kritis. Kalau anak tuh kan ya memang kritis, justru dia kritis, dia menunjuk dirinya sendiri. Aku akan membrainwash diriku sendiri. Itu mampu dia, bisa gitu loh. Dan itu terjadi apalagi dengan bantuan gadget segala macam. Yes. Cepat itu ya. Ya, jadi seperti yang Mas bilang tadi, masuk ke kamar ya udah, ini temannya. Dia nggak perlu siapa-siapa lagi. Bahkan membrainwash pun itu dia lakukan sendiri. Jadi ini yang harus diketahui oleh semua orang tua, semua guru, apalagi guru BP ya. Maksud saya kalau guru BP itu misalnya ada waktu istirahat, itu guru BP sebaiknya turun juga ikut istirahat di tengah-tengah murid-muridnya, sehingga dia mengenal karakter muridnya.
Saya rasa itu. Baik, saya ingin ke Mas Wawan. Ini ketika kita berbicara bahwa ini akhirnya menjadi tugas bersama, baik itu orang tua, keluarga, sekolah, guru, dan seterusnya. Sebetulnya apa yang dapat dilakukan supaya anak ini tidak terpapar atau tidak dapat direkrut oleh jaringan teroris online ini, baik melalui media sosial dan game online ini? Harus ada komunikasi. Komunikasi yang baik akan mencegah terjadinya miskomunikasi. Dan harus ada saling peduli. Kalau kita sudah saling ego, abai, ya itu yang terjadi. Akibatnya sekecil apapun persoalan tidak terselesaikan. Anak yang cenderung karena tidak ada yang peduli, akhirnya dia mencari pembenaran terhadap langkah-langkahnya sendiri. Anak usia 17 sampai 24 tahun ini menjadi target para rekruter. Rentan ya? 17 sampai 24? Ya, memang target utama di usia itu. Karena lebih cenderung berani, emosional. Masih mencari jati diri. Mencari jati diri. Dan dia aplikasi cenderung tidak punya beban, belum berkeluarga. Ya mereka udahlah, aksi ini heroik. Tadi Ibu dia menyatakan seksi misalnya. Hal seperti itu untuk kalangan tertentu yang kebetulan tidak ada sarana untuk komunikasi, maka akhirnya justru itu tadi mencontoh, meniru sesuatu yang dianggap ini tadi sesuatu yang sifatnya hero, yang salah kaprah. Oleh karenanya saling keterbukaan. Orang tua harus dekat dengan anak karena yang paling paham masalah anak ya orang tua. Yang lain-lain di sekolah paling berapa lama interaksi sama teman-temannya. Nah di rumah, nah disitulah letak peran kita bersama selaku orang tua untuk tahu supaya mereka itu menjadi katup pengaman. Ada unek-unek. Gitu. Artinya ini kan kembalikan lagi ke lingkungan sosial terkecil adalah keluarga gitu ya Mas Wawan. Nah tapi kok sampai dirasa seksi oleh lembaga ini gitu loh. Yang tadi Bu Ros itu bilang, nih karena ini seksi, akhirnya lembaga ini speak up juga ujung-ujungnya. Sebetulnya prinsipnya kita entah lembaga siapapun itu punya kewajiban bersama untuk mendidik menurut sisi yang ada. Karena lembaga pendidikan tentu juga akan di sisi pendidikan itu. Tapi ada sesuatu yang informal. Nah ini yang sering terabaikan. Itu mempengaruhi sisi lain. Secara formal ya dia akan belajar fisika, kimia, biologi, belajar ya yang formal. Tapi yang informal, dia masuknya kan informal. Pemikiran-pemikiran aneh yang menurutnya aksi-aksi heroik, ini kan masuknya dari sisi informal. Yang kebetulan kalau diterima secara salah, begitu ada pemicu termasuk tadi bullying dan sebagainya, dendam, angin aktualisasi sama teman-temannya itu gitu. Justru itu. Ini yang kemudian karena tidak ada katup pengaman tempat berbicara, akhirnya dia melakukan aksi. Baik, Rivi, saya ingin ke Bang Sofyan. Bang Sofyan, Anda adalah pegiat deradikalisasi. Gimana supaya anak ini tidak kena paham radikalisasi? Kan Anda berarti punya penangkalnya nih. Ya, pertama tentu perhatian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwan bahwa Pak Wawan bahwa sebetulnya memang keluarga harus punya aware, punya perhatian terkait masalah ini, membangun komunikasi sehingga tidak ada miskonsepsi tadi gitu. Karena ketika anak itu introvert, tertutup, kemudian dia mempendam gitu ya, dirinya dan sebagainya, ini tanda awal anak itu menyimpan sebuah hal yang nggak baik ya. Artinya dia akan selesaikan sendiri dan sebagainya. Barusan sebelum saya ke sini saya sempat mewawancarai anak juga yang kemudian juga semua introvert. Kemudian dia selalu menyelesaikan persoalannya sendiri. Dia nggak mau curhat kepada orang tua, padahal ada orang tuanya dan sebagainya. Dan ini walaupun orang tuanya sudah bercerai dan sebagainya. Inilah yang kemudian kepada gurunya mereka nggak bicara. Iya, sama kepada gurunya, dia memendam dirinya sendiri. Nah inilah kemudian kita, walaupun anak terlihat introvert, kita yang seharusnya aktif, ya, seaktif menanyakan anak. Dan kita juga jangan juga merasa bosan untuk memuji anak, walaupun juga prestasinya mungkin kurang dan sebagainya, karena itu kan dia merasa dihargai. Ketika dia tidak dihargai, dia akan merasa dia kesepian dan sebagainya. Saya juga melibatkan juga. Boleh, silakan. Ya, artinya sekolah terpanggil juga tuh, harus juga tahu
anak per anak di sekolahnya gitu. Iya betul gitu ya, bahwa semua guru nggak hanya guru BK Pak ya, sekarang namanya guru BK Pak bukan BP. Guru BK tidak hanya tanggung jawab guru BK tetapi mendampingi anak, memberikan ruang kepada anak berbicara, mendengarkan curhatnya untuk didengar gitu, itu kewajiban semua guru saya rasa. Walaupun di sisi lain ada persoalan beban kerja guru juga ya, ini isu yang lain lagi gitu, tapi bahwa guru gitu guru BK nggak terlalu over justru ya kan. Nah justru sekarang di pemerintah Kemdikdasmen ya kan meminta guru-guru di luar guru BK Pak juga memiliki keterampilan di dalam mendeteksi secara awal ya, dan memberikan konseling juga kepada anak. Nah saya pikir ini strategi solusi, tapi lagi-lagi ini parsial bagi kami gitu ya. Baik, jadi artinya ini memang peran kita bersama, tentunya komunikasi yang baik antara semua pihak untuk mensupport anak yang memang masih membutuhkan itu harus terus dilakukan. Selain itu tadi ya, catatan dari kita ke depan semua, mungkin catatan dari Mas Satriwan ya, bahwa ini juga harus ada perbaikan dalam konteks sistem, bahwa ya sistem kita bermedia sosial, ada di ruang digital, literasinya dipertinggi, bukan hanya preventif saja tadi ya, bukan hanya mitigasi saja, tapi dari awal, dari hulu hingga hilir harus dilakukan. Tapi jangan juga lah dimanfaatkan momentum kejadian yang harus menjadi perhatian kita bersama ya di SMA 72 ini untuk mencari yang opo Bu tadi Bu. Oke, ini akhir dari kebersamaan kita di Dua Sisi pada malam ini. Saya Arif Fadil dan Adi Dia Nugroho. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi. Didukung oleh Nyaman Besar.